Saya akan mengungkapkan rahasia menakutkan tentang kacang-kacangan yang tidak pernah diberitahukan oleh rumah sakit kepada Anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari cuci darah ginjal yang lebih menakutkan daripada kanker. Izinkan saya menceritakan kisah Pak Slamet, seorang pria berusia 72 tahun yang datang ke ruang praktik saya beberapa waktu lalu. Pak Slamet dikenal sebagai raja kesehatan di lingkungannya. Setiap pagi beliau tidak pernah absen mendaki bukit atau jalan sehat, dan seumur hidupnya beliau tidak pernah menyentuh alkohol maupun rokok. Terutama setelah melihat informasi di program kesehatan TV bahwa kacang-kacangan dapat membersihkan pembuluh darah, setiap pagi beliau memasukkan banyak kacang almond dan kacang mete ke dalam blender lalu meminumnya. Beliau percaya bahwa itu adalah rahasia terbaik untuk menjaga kesehatan di masa tua. Namun entah sejak kapan setiap bangun tidur area sekitar matanya menjadi bengkak dan kakinya mulai membengkak sedemikian rupa hingga bekas karet kaos kaki tidak hilang sampai sore hari. Pak Slamet mengira ini hanyalah penurunan stamina biasa karena faktor usia, tetapi hasil pemeriksaan kesehatannya bagaikan petir di siang bolong. Tingkat kreatinin yang menunjukkan fungsi ginjal melonjak hingga angka 1,5. Angka ini adalah sinyal yang sangat berbahaya yang berarti fungsi ginjalnya sudah menurun hingga hampir setengahnya. Di depan saya Pak Slamet berkata dengan suara tercekat menahan rasa tidak adil. Dokter, seumur hidup saya tidak pernah berbuat jahat dan saya makan makanan sehat lebih rajin daripada orang lain. Mengapa ginjal saya bisa jadi begini, hadirin? Sekalian, kasus Pak Slamet ini bukanlah hal yang mustahil terjadi pada orang lain. Jika Anda melihat statistik di negara kita, Anda pasti akan sangat terkejut. 1 dari 10 orang di masyarakat kita akan mengalami penyakit ginjal setidaknya sekali seumur hidup. Pada pria angkanya mencapai 13% dan pada wanita mendekati 10%. Masalahnya adalah organ ginjal tidak akan mengirimkan rasa sakit atau gejala yang bisa dirasakan sampai kondisinya rusak lebih dari 70%. Bagaikan pekerja rajin yang diam-diam mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, lalu tiba-tiba ambruk ginjal runtuh tanpa suara. Hanya karena Anda tidak merasakan ketidaknyamanan sekarang, jangan sekali-kali merasa aman. Ginjal itu seperti filter yang menyaring limbah di tubuh kita. Seperti pipa pembuangan di apartemen tua, yang jika tersumbat akan membuat seluruh rumah kacau balau. Jika ginjal berhenti berfungsi, tubuh kita akan dipenuhi racun. Pada akhirnya Anda mungkin harus menjalani cuci darah seumur hidup dengan bergantung pada mesin atau harus menjalani operasi besar. Terutama seiring bertambahnya usia, kemampuan penyaringan filter ini secara alami akan melemah. Sehingga ginjal mau tidak mau akan bereaksi sangat sensitif terhadap setiap makanan yang kita makan tanpa sadar. Jika Anda menantikan video hari ini, silahkan tekan tombol suka sekarang juga dan tinggalkan komentar dengan 2 kata fokus. 1 klik dari Anda sangat berarti agar informasi penting ini dapat tersampaikan kepada lebih banyak orang tua kita. Nah, mari kita masuk ke pembahasan intinya. Apa yang akan saya sampaikan mulai sekarang bukan sekedar pengetahuan kesehatan biasa, melainkan aturan bertahan hidup yang akan menentukan sisa hidup Anda. Jika pada lembar pemeriksaan kesehatan Anda angka kreatinin tertera di atas 1,3, maka 3 jenis kacang-kacangan yang saya sebutkan hari ini harus segera disingkirkan dari meja makan Anda. Tidak bahkan keluarkan dari lemari dapur dan jauhkan. Ini bukan sekedar masalah menghemat uang rupiah, tetapi peringatan terakhir untuk mencegah ginjal berharga Anda rusak total. Saya akan jelaskan satu persatu alasan mengejutkan mengapa kacang-kacangan ini menjadi racun bagi tubuh kita? Pertama, jenis kacang yang harus segera Anda hindari adalah kacang mete cashew nut. Meskipun banyak orang tua menyukainya karena teksturnya yang lembut, bagi mereka yang fungsi ginjalnya menurun, kacang mete bagaikan bom. Dalam 100 gram kacang mete terkandung 660 mg kalium dan 593 mg fosfor. Saya jelaskan mengapa angka ini menakutkan. Ginjal tubuh kita berperan seperti pintu air bendungan. Jika kalium dalam tubuh terlalu banyak, pintu dibuka untuk membuangnya keluar, dan jika kurang, pintu ditutup untuk menjaganya. Namun jika fungsi ginjal melemah, pintu air ini akan rusak. Jika Anda terus memakan kacang mete yang penuh kalium, dalam kondisi pintu air rusak, kalium akan menumpuk di dalam tubuh hingga tak tertahankan. Jika terjadi kondisi hiperkalemia, kelebihan kalium dalam darah, tenaga di otot tubuh kita akan hilang, dan bisa timbul aritmia di mana jantung berdebar tidak karuan. Kandungan fosfor juga menjadi masalah. Fosfor yang tidak bisa dikeluarkan akan menumpuk dalam darah, mengambil kalsium dari tulang kita, dan membuat dinding pembuluh darah mengeras seperti batu. Pada akhirnya, ini menjadi jalan pintas menuju arteriosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Hal kedua yang harus Anda waspadai adalah kacang almond yang sering dianggap sebagai simbol kacang-kacangan. Bagi Anda yang pernah menderita batu ginjal,
atau memiliki angka fungsi ginjal yang tidak stabil, Anda mutlak tidak boleh makan almond. Almond mengandung zat bernama oksalat dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan kacang lainnya. Dalam 100 gram almond panggang terdapat kandungan oksalat yang sangat tinggi. Angka ini 2 kali lebih tinggi daripada kacang mete yang baru saja saya sebutkan. Zat oksalat ini jika bertemu dengan kalsium di dalam urin, kita akan membentuk batu kristal yang sangat keras dan tajam yang kita sebut batu ginjal. Kristal-kristal tajam ini saat melewati jaringan ginjal akan melukainya dan memberikan hantaman fisik. Ini seperti filter pemurni air yang dipenuhi pecahan kaca tajam sehingga merobek filter itu sendiri. Pak Slamet pun sangat terkejut saat saya menjelaskan hal ini dan berkata, "Dokter, saya tidak percaya bahwa almond gurih yang saya kunyah setiap hari karena saya pikir baik untuk tubuh ternyata adalah duri yang menusuk ginjal saya." Yang terakhir, yang ketiga, yang harus dihindari adalah pistachio dan kacang tanah. Pistachio pada dasarnya memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi dan produk yang dijual di pasaran seringkali diasinkan dengan garam untuk memberikan rasa. Bagi ginjal kalium adalah racun, tetapi natrium atau garam adalah musuh terbesar. Kacang tanah juga meskipun termasuk jenis polong-polongan mengandung cukup banyak kalium, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk selai kacang. Kandungan gula dan garamnya yang tinggi akan memberikan serangan ganda pada ginjal. Jika Anda merasa informasi hari ini sangat dibutuhkan oleh kenalan di sekitar Anda, silakan bagikan video ini kepada teman atau keluarga sekarang juga. Satu tombol berbagi dari Anda bisa menyelamatkan ginjal satu orang yang berharga. Nah, di bagian selanjutnya saya akan memberitahukan 3 jenis kacang ajaib yang bisa menyelamatkan ginjal yang sedang sekarat. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan subscribe dan pengaturan notifikasi. Lantas, apakah orang dengan ginjal yang buruk sama sekali tidak boleh makan kacang-kacangan? Tidak. 3 jenis kacang yang akan saya sampaikan mulai sekarang justru adalah penyelamat yang akan memulihkan ginjal Anda yang sedang menurun kondisinya. Ini adalah hasil yang saya konfirmasi selama lebih dari 30 tahun merawat pasien ginjal sebagai Dr. Budi Santoso. Hanya dengan mengonsumsi 3 jenis ini dengan benar, angka kreatinin Anda pasti bisa membaik. Yang pertama adalah kacang macadamia. Jika Anda pasien ginjal, gantilah semua camilan Anda dengan macadamia mulai hari ini. Macadamia disebut sebagai raja kacang-kacangan, tetapi bagi pasien ginjal, macadamia bukan sekadar raja, melainkan tali penyambung nyawa. Mengapa demikian? Macadamia memiliki kandungan kalium dan fosfor yang jauh lebih rendah dibandingkan kacang lainnya. Jika dibandingkan dengan kacang mete atau almond, kadarnya hanya setengahnya. Artinya ini tidak membebani ginjal. Tidak hanya itu, macadamia memiliki kandungan yang lebih menakjubkan, yaitu minyak khusus bernama asam palmitoleat. Jika namanya sulit, anggap saja sebagai pemadam kebakaran khusus ginjal. Jika melihat proses memburuknya ginjal, terjadi peradangan mikro terus-menerus di dalam ginjal. Zat-zat peradangan ini sedikit demi sedikit merusak jaringan ginjal dan komponen minyak khusus dalam macadamia ini berperan sebagai pemadam kebakaran yang memadamkan api di ginjal pertan. Selain itu, macadamia juga membantu mengontrol gula darah. Pasien ginjal yang menderita diabetes jika mengonsumsi macadamia akan membantu insulin bekerja dengan baik sehingga mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Cukup makan sekitar 10 hingga 15 butir saja per hari. Yang kedua adalah kacang kenari walnut. 6 butir kenari sehari bisa menjaga pembuluh darah yang menuju ke ginjal tetap kuat. Kenari mengandung komponen minyak sangat berharga yang disebut pelindung pembuluh darah nabati yang jumlahnya paling banyak di antara kacang-kacangan. Dalam istilah medis yang sulit disebut alpha-linolenic acid, tetapi Bapak Ibu cukup mengingatnya sebagai pembersih pembuluh darah alami. Ginjal sebenarnya adalah gumpalan pembuluh darah raksasa. Pembuluh darah yang sangat halus terjalin seperti sarang laba-laba untuk menyaring darah dan pembuluh-pembuluh ini harus bersih agar ginjal berfungsi dengan baik. Komponen pembersih alami dalam kenari ini memperkuat dinding pembuluh darah halus ginjal dan mengurangi peradangan sehingga melancarkan peredaran darah. Ginjal dan jantung itu seperti saudara kandung. Kenari menjadi obat terbaik yang melindungi kedua organ ini sekaligus. Cukup 6-7 butir kenari sehari. Jika makan lebih dari itu, kalorinya menjadi tinggi, jadi konsumsilah secukupnya saja. Yang ketiga adalah biji rami flaxseed. Namun saat mengonsumsi biji rami, Anda wajib meminumnya bersama air. 1 sendok makan biji rami dengan 1 gelas air. Ini adalah rasio emasnya. Mengapa air itu penting? Karena biji rami itu seperti magnet yang menangkap limbah di dalam tubuh kita. Biji rami sangat kaya akan serat pangan dan komponen ini jika bertemu air di dalam usus akan berubah seperti gel. Kemudian ia akan menangkap erat limbah dan racun yang belum sempat disaring oleh ginjal dan membuangnya bersama kotoran.
Biji rami membantu tugas pembersihan berat yang tadinya dilakukan sendirian oleh ginjal. Artinya memakan biji rami sama dengan mengirimkan pekerja yang kuat untuk ginjal saya yang lelah. Namun batasi konsumsi biji rami 1 sendok makan sehari dan harus diminum bersama air agar efeknya benar-benar terasa. Tunggu sebentar, saya akan meluruskan satu kesalahpahaman tentang kacang kastanye chestnut. Banyak orang mengira kastanye juga buruk untuk ginjal, tapi ini adalah kesalahpahaman. Kastanye memiliki kandungan pembentuk batu ginjal yang sangat sedikit. Jadi bagi pasien batu ginjal pun tergolong aman. Hanya saja kastanye mengandung banyak pati atau gula, jadi bagi penderita diabetes harus sedikit berhati-hati. Bagi yang tidak menderita diabetes boleh makan kastanye. Terakhir saya akan sampaikan tentang malaikat maut tersembunyi yang lebih menakutkan daripada kacang-kacangan, yaitu obat pereda nyeri antiinflamasi NSAID yang Anda minum tanpa pikir panjang. Obat-obatan yang Anda beli begitu saja di apotek saat sakit pinggang atau lutut nyeri. Obat-obat ini memblokir jalan darah menuju ginjal. Ini adalah pelaku utama yang menaikkan angka kreatinin dalam sekejap. Lebih penting daripada memilah kacang adalah berhati-hati terhadap obat keras ini. Jika rasa sakit sangat parah dan harus minum obat, pastikan berkonsultasi dengan dokter. Nah hadirin sekalian, sekarang jawabannya sudah jelas, bukan buang kacang mete dan almond, gantilah dengan macadamia kenari dan biji rami. Jika video hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan pengaturan notifikasi sekarang juga. Demi ginjal Anda yang sehat, saya akan terus membawakan informasi yang lebih mudah dan akurat. Sekarang saya akan jelaskan secara konkret bagaimana cara mempraktekannya. Pak Slamet bertanya kepada saya seperti ini, "Dokter, teorinya saya sudah paham, tapi kapan tepatnya dan bagaimana cara makannya dalam rutinitas sehari-hari agar ginjal paling senang?" Ya, benar sekali. Sebagus apapun obatnya, jika tidak tahu cara meminumnya, tidak ada gunanya. Begitu juga untuk menyelamatkan filter tubuh kita, ada jadwal emasnya. Ikuti rutinitas 24 jam penyelamat ginjal ini setiap hari. Saat bangun tidur di pagi hari, minumlah segelas air hangat kuku secara perlahan. Sepanjang malam ginjal bekerja keras menyaring limbah, dan segelas air itu menjadi air pancingan yang berharga untuk membilas sisa-sisa kotoran tersebut. Setelah itu segera makan 6 butir kenari. Komponen lemak baik pada kenari memiliki tingkat penyerapan tertinggi saat perut kosong. Ini seperti memberikan pelumas di pagi hari agar mesin berjalan lancar. Tepat setelah makan siang, konsumsilah 1 sendok makan biji rami. Boleh dijadikan bubuk, lalu ditaburkan di nasi atau dicampur ke dalam sayur lauk pauk. Di sini ada satu aturan besi yang sangat penting. Biji rami harus dikonsumsi bersama air yang cukup banyak, sekitar 2 gelas seukuran gelas kertas. Serat pada biji rami jika bertemu air akan berubah menjadi gel lengket di usus yang mencengkram racun tubuh dan membawanya keluar. Jika Anda makan biji rami tanpa air justru akan mengeras di perut dan menyebabkan sembelit, jadi tolong diingat baik-baik. Sekitar pukul 3 atau 4 sore saat mulut terasa ingin mengunyah sesuatu, makanlah 10 butir macadamia sebagai camilan. Ini adalah waktu di mana gula darah turun dan tenaga berkurang, dan macadamia menjadi camilan bergizi terbaik yang memberi tenaga tanpa membebani ginjal. Namun ingatlah untuk tidak mengonsumsi lebih dari total 30 gram per hari, meski sebagus apapun bagi tubuh. Karena bagi orang dengan ginjal yang kurang baik, obesitas akibat asupan kalori berlebih akan menjadi beban lain. Dan saat makan malam, daripada daging merah sebaiknya konsumsi sayuran segar. Terutama sayuran kaya vitamin seperti paprika atau brokoli yang berperan sebagai katalisator yang membantu komponen baik dari kacang-kacangan bekerja maksimal di setiap sudut tubuh kita. Baiklah, saya akan menjawab dengan jelas 3 pertanyaan yang sering Anda tanyakan di kolom komentar atau di ruang praktik. Pertanyaan pertama, dokter, angka kreatinin saya 11, bukankah ini normal? Banyak yang bertanya demikian. Namun ada jebakan di sini. Angka kreatinin ditentukan oleh massa otot tubuh kita. Orang tua atau wanita yang memiliki sedikit otot bisa saja angkanya terlihat rendah seperti normal, padahal ginjalnya sedang memburuk. Jadi jika Anda berusia di atas 70 tahun, saya sarankan jangan hanya percaya pada tes kreatinin, mintalah tes tambahan bernama Cystatin C. Ini adalah indikator yang sangat presisi, yang memberitahu usia ginjal Anda yang sebenarnya tanpa dipengaruhi massa otot. Kedua, tentang hal yang harus diperhatikan sehari sebelum pemeriksaan. Sehari sebelum tes ginjal sebisa mungkin hindari daging merah seperti daging sapi atau babi. Protein dalam daging yang terurai bisa menaikkan angka hasil tes sementara waktu. Selain itu, hindari mengangkat beban berat tiba-tiba atau olahraga intensitas tinggi. Karena jika otot digunakan berlebihan, angka kreatinin akan melonjak, sehingga diagnosis yang akurat menjadi sulit. Terakhir, banyak yang khawatir angka saya sudah tinggi di atas 18.
Apakah belum terlambat jika mulai sekarang? Sama sekali tidak terlambat. Memang dikatakan bahwa ginjal jika sudah rusak sulit pulih, tetapi jika kita membuang kebiasaan buruk dan memasukkan makanan baik, sisa fungsi ginjal akan mulai bekerja jauh lebih efisien. Jangan membuang harapan bahwa hanya dengan memperlambat laju kerusakan dan mempertahankan kondisi saat ini saja sudah bisa menjauhkan Anda dari risiko cuci darah. Menceritakan perubahan Pak Slamet membuat hati saya bangga. Sesuai saran saya, beliau langsung menghentikan konsumsi kacang mete dan almond, lalu menggantinya dengan kenari dan biji rami. 3 bulan kemudian bengkaknya hilang total. Yang terpenting beliau sangat senang karena tubuh yang tadinya berat menjadi ringan dan wajahnya tidak bengkak setiap pagi. Cobalah praktekkan jadwal yang saya buatkan hari ini selama 1 minggu saja. Tubuh Anda akan bereaksi lebih dulu. Bagi Anda yang ingin langsung mempraktikkan rutinitas yang Anda lihat hari ini, silakan tinggalkan komentar dengan 2 kata, siap praktik. Dan saya harap Anda juga memberikan 1 kalimat semangat yang hangat pada komentar tekad praktik yang ditulis orang lain di kolom komentar. Saya ingin ini menjadi ruang di mana para orang tua kita saling menyemangati dan menjadi sehat bersama. Tindakan kecil Anda akan menciptakan perubahan kesehatan yang bagaikan keajaiban. Nah hadirin sekalian, sekarang saya akan merangkum perjalanan panjang yang kita pelajari hari ini menjadi 3 baris agar mudah diingat. Pertama, bagi yang angka ginjalnya tidak stabil, segera hentikan konsumsi kacang mete almond dan pistachio yang berlebihan, kalium dan fosfor, lalu ganti menu dengan macadamia, kenari dan biji rami. Kedua, saat melakukan tes ginjal selain angka kreatinin yang hasilnya bisa berbeda tergantung otot, mintalah pemeriksaan sistatin C bersamaan untuk memastikan usia ginjal Anda yang akurat. Ketiga, minumlah air sebanyak 2 liter sehari yang dibagi sedikit demi sedikit dan sering untuk membersihkan filter ginjal, serta putuskanlah dengan sangat hati-hati dan wajib berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat beredar, nyeri yang menghambat aliran darah ginjal. Sepertinya banyak yang penasaran dengan kabar Pak Slamet berusia 72 tahun tersebut setelah 6 bulan. Pak Slamet menjadikan prinsip-prinsip sederhana namun kuat yang saya berikan ini sebagai prioritas utama hidupnya tanpa terlewat 1 hari pun. Setiap pagi beliau membuka pintu ginjal dengan segelas air hangat dan mengonsumsi kenari macadamia serta biji rami sesuai waktu yang ditentukan. Beliau juga dengan tegas menjauhi makanan asin yang disukainya dan obat pereda nyeri yang keras. 6 bulan berlalu saat Pak Slamet membuka pintu ruang praktik dan masuk kembali penampilannya benar-benar berbeda dibandingkan saat pertama kali saya bertemu beliau. Bengkak di wajahnya, hilang tak berbekas, dan tatapan matanya penuh dengan vitalitas. Hasil pemeriksaannya lebih mengejutkan lagi. Angka kreatinin yang sempat naik hingga 1,5 turun drastis menjadi 1,1 dan menetap di rentang normal. Angka yang menunjukkan kemampuan ginjal menyaring darah juga menjadi jauh lebih muda dan kuat dibandingkan 6 bulan lalu. Pak Slamet menggenggam erat tangan saya dan berkata, "Berkat Dr. Budi Santoso, sekarang saya tidak perlu lagi susah tidur karena kaki bengkak di malam hari. Dan saat bangun pagi, badan terasa ringan seperti mau terbang." Lebih dari itu, beliau berkata, "Dunia kembali terlihat indah karena kini bisa berjalan-jalan dan berwisata sepuasnya bersama cucu-cucu tercinta." Melihat senyum cerah itu, saya sebagai dokter merasakan kepuasan yang tak terlukiskan dan kebahagiaan yang besar. Hadirin sekalian, ginjal adalah benteng pertahanan terakhir dan filter kehidupan tubuh kita. Namun tergantung bagaimana kita memperlakukan ginjal, ginjal pasti akan mengirimkan jawaban yang jujur. Pengetahuan yang saya sampaikan hari ini jangan hanya berhenti sebagai pengetahuan semata. Menonton video ini sekarang, lalu segera pergi ke dapur dan memeriksa lemari makanan, itulah langkah pertama menyelamatkan ginjal Anda. Satu tindakan kecil menyingkirkan kacang yang merusak tubuh dan mengisinya dengan kacang yang menghidupkan tubuh akan menuntun masa tua Anda bukan ke ruang rawat rumah sakit yang dingin, melainkan ke dalam pelukan keluarga yang hangat. Istilah zaman usia 100 tahun kini sudah umum, tetapi usia 100 tahun tanpa kesehatan tidak akan pernah menjadi berkah. Kebijaksanaan untuk menjaga dan mengelola ginjal sendiri adalah investasi terbaik yang akan membuat paruh kedua kehidupan Anda paling bersinar. Saya sangat berharap cerita yang saya sampaikan hari ini menjadi benih berharga yang membawa perubahan sehat dalam hidup Anda dan semua orang yang Anda cintai. Jika materi yang dipelajari hari ini benar-benar menyentuh hati Anda, tolong bagikan video ini sekarang juga kepada kenalan berharga di sekitar Anda. 1 klik berbagi dari Anda bisa menjadi tali penyambung nyawa yang menghindarkan seseorang dari penderitaan besar transplantasi ginjal atau cuci darah. Saya, Dr. Budi Santoso, juga akan terus bersama Anda dan kembali dengan informasi medis yang lebih akurat dan hangat. Terima kasih banyak telah menyimak dengan fokus sampai akhir. Saya dengan tulus
mendukung Anda semua agar menjalani hari-hari yang penuh semangat dengan ginjal yang sehat. Selalu jaga kesehatan dan berbahagialah. Jika video hari ini sangat membantu Anda, mohon tekan tombol subscribe, like, dan pengaturan notifikasi. Perhatian hangat Anda menjadi pendorong terbesar bagi saya untuk meneliti informasi yang lebih baik dan menyampaikannya kepada Anda. Sampai jumpa, saya adalah dokter kepercayaan rakyat yang bertanggung jawab atas kesehatan Anda dari saluran nutrisi cerdas.